Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita doa bersama-sama dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kelancaran dalam proses pembelajaran. Silakan ketuanya disiapkan terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan tanya kabar terlebih dahulu ya. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang absen? Nihil. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk materi, silakan tengok kanan kiri teman kalian, dicek kerapiannya, seragamnya, jilbabnya. Mungkin ada yang belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, agar anak-anak lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang nantinya kita akan laksanakan, Ibu punya video motivasi hidup. Selamat menyaksikan, diambil hikmahnya. Oke, dari video motivasi tersebut bahwasannya apabila kita ingin sukses, ingin mendapatkan suatu kemenangan, kita harus berusaha ikhtiar sekuat tenaga. Karena terkadang apa yang kita inginkan belum tentu itu hal yang terbaik buat kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Ya, bagi yang bisa menjawab silakan angkat tangan, dijawab sejelas mungkin, sedetail mungkin. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Silahkan. Percaya. Ada jawaban yang lain? Silakan. Yakin, iman ya, yakin, percaya sepenuh hati. Bagaimana caranya Bu? Dengan membaca syahadat. Dipercaya, dibuktikan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Baik, itu pengertian dari iman. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Mengapa kita harus meyakini kitab-kitab Allah? Silahkan. Karena bagian dari rukun iman. Ada yang mau menambah? Silahkan. Rukun iman yang ketiga. Karena rukun iman yang ketiga, ya Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada roh, iman kepada iman kepada qada dan itu rukun iman. Dari materi ini tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah dengan benar melalui model pembelajaran Technological Pedagogical Knowledge atau TPACK. Apa itu Bu? Seperti yang sudah Bu Nisa sampaikan minggu lalu, hari ini kita belajar menggunakan teknologi
HP. Di mana teknologi HP itu nanti akan ada aplikasi-aplikasi melalui link yang nantinya Ibu akan share melalui grup WA. Pada materi ini kalian bisa membuka TikTok ya. Ibu menggunakan aplikasi TikTok Ibu. Sebelum Ibu bagi kelompok, silakan dikeluarkan HP-nya. Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu atau tes diagnostik. Silakan diperhatikan. Silakan dibuka HP-nya. Ibu sudah share link tes diagnostik di WA grup masing-masing. Bisa dilihat di layar LCD. Bisa menggunakan itu. Diisi tes diagnostik tersebut sesuai dengan apa yang ada pada kondisi anak-anak sekalian. Silakan dibuka. Cukup ya untuk tes diagnostiknya. Follow TikTok Bu Nisa karena pembelajaran kita melalui teknologi dan aplikasi. Ini tadi videonya sudah Bu Nisa download. Silahkan diperhatikan. Untuk penugasan anak-anak, tugas kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin? Sudah. Tugas kelompok yang pertama, silakan klik link yang sudah dibagikan sesuai dengan kelompok. Kedua, diskusikan dengan teman kelompok. Ketiga, carilah literatur atau sumber data melalui HP, bisa melalui Google, bisa melalui chat GPT. Yang keempat, presentasikan di depan kelas. Untuk linknya, oke, yang pertama untuk kelompok 1, yang kedua kelompok 2, link yang ketiga kelompok 3, link yang keempat untuk kelompok 4. Silahkan dibuka. Apabila anak-anak sudah membuka, nanti akan muncul format demikian. Silakan diisi nama kelompoknya. Semisal Riko. Oke, koma, nama yang lain. Di sini ada permasalahan, langsung dijawab di sini, kemudian dikirim. Paham? Ada pertanyaan? Cukup ya? Silakan didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, kita presentasikan maju persatu setiap kelompok. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Untuk jawaban anak-anak akan langsung masuk ke email Bu Nisa. Ibu kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Bisa ya? Bisa masuk ke link ya? Langsung dikerjakan sebaik mungkin, nilai akan langsung muncul. Untuk gamenya masuk ke aplikasi Wordwall. Cara pengerjaannya seperti yang Ibu tampilkan di LCD. Cara memainkannya.
Ada kesulitan untuk memainkan game pada pagi hari ini? Cukup mudah ya. Oke. Ini kalau sudah Ibu tampilkan. Silakan dikerjakan, ada waktu yang sudah tertera. Kalau sudah terjawab semua, di submit answer. Yang jawabannya silakan ditulis dahulu di buku. Kalau sudah yakin baru dimasukkan ke Google Form-nya, link yang sudah Ibu share tadi ya. Nanti dipilih siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya di depan. Gitu. Silakan HP-nya. Tadi untuk linknya sudah dibuka? Sudah. Mau cari literatur di mana? Di Google, di ChatGPT atau yang lain? Di Google aja. Silakan dicari sesuai. Boleh. Bisa dicari di Google sesuai dengan permasalahan yang Ibu sajikan. Ya, kelompok 4 toh. Kalau belum yakin dengan jawabannya, ditulis dahulu di kertas. Setelah itu kalau sudah yakin baru dituangkan di Google Form. Nanti dipilih siapa yang menyampaikan hasil diskusinya di depan. Begitu ya. Silahkan. Ini di bukunya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Uki, ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di segala zaman, termasuk masa kini. Ia tidak hanya mengandung Al-Quran bersifat universal, seperti keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup yang bisa diterapkan dalam konteks modern. Dari kelompok lain ada yang mau menyanggah? Cukup jelas? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2 yang mau menyampaikan hasil diskusinya silakan maju ke depan. Dan silakan untuk kelompok 2 disampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami. Allah menurunkan wahyu-Nya melalui berbagai rasul sepanjang sejarah untuk membimbing umat manusia. Taurat, Zabur, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad, yaitu kepada Nabi Musa, Nabi Daud. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham? Jelas? Baik, beri aplaus untuk teman kita kelompok 2. Bagus. Terima kasih atas penampilannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silahkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Silahkan dijelaskan dari kelompok 3. Membahas ayat-ayat Al-Quran yang diberikan dengan cara pengkajian. Bagaimana? Cukup? Paham? Ada yang lain? Tidak. Hanya dari kelompok 1 ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, dia mau ditanyakan dari kelompok 2. Silahkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Silahkan dijawab dari kelompok 4. Menyebarkan kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh muslim yang sukses dan taat dalam menjalani ajaran Al-Quran baik dari masa lalu maupun masa ini, mengajak ulama, pemimpin, komunitas atau figur publik untuk berbagi pengalaman bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara menampilkan contoh dari tokoh-tokoh muslim atau tokoh-tokoh masyarakat baik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang. Dari kelompok 2 bagaimana? Paham. Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Penampilan yang bagus dari kelompok 1, 2, 3, 4. Anak-anak sudah memulai berpikir kritis, sudah mulai bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang Ibu share ya, Ibu bagikan. Sekarang dari pembelajaran ini, mari kita tarik kesimpulan pada pagi hari ini. Ada yang mau menyampaikan atau memberi kesimpulannya? Silakan dari kelompok 3 untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selain Al-Quran dengan cara meyakini bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Bagus. Kita meyakini kitab selain Al-Quran, yakni dengan percaya bahwa kitab-kitab selain Al-Quran diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Oke, dari kelompok 1 silahkan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kepada kitab bisa diaplikasikan dengan mengamalkan isi Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang salih dan salihah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Cukup paham? Dalam kegiatan pada pagi hari ini kira-kira ada hambatan atau kesulitan nggak yang anak-anak temui? Tidak. Cukup mudah ya? Aplikasi-aplikasi yang Ibu berikan bisa difahami? Bisa. Selanjutnya, setelah kegiatan ini, kira-kira anak-anak lebih bersemangat kembali enggak untuk belajar mengenai kitab-kitab Allah? Semangat. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, sudah tersampaikan enggak pada kesempatan pagi hari ini? Sudah ya? Sudah. Sedangkan untuk strateginya, kelompok 1 kira-kira sudah masuk ke strategi yang Ibu sampaikan, yaitu mengenai TPACK? Sudah ya? Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, Ibu akan melakukan asesmen formatif. Asesmen sumatif, maaf. Di mana untuk asesmen ini nanti HP-nya masih on? Ibu akan mengirimkan link menggunakan aplikasi Wordwall. Ini asesmen sumatif ini untuk menilai sejauh mana tingkat kefahaman anak-anak semua. Ibu akan tampilkan. Oke, link asesmen sumatif diperhatikan di layar linknya. Ya, untuk kegiatan pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan bab yang ketiga. Dipersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Untuk bab yang ketiga dipersiapkan anak-anak membawa Al-Quran terjemah dan buku paketnya, ya. Baik, Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.